Gua mau nanya jujur deh sama kalian. Pernah nggak kalian lagi asik scrolling di media sosial, entah itu TikTok, Instagram, atau X, terus tiba-tiba lewat sebuah video, orang lagi nangis sesenggukan dengan kamera yang di setup rapi. Atau yang lebih klasik, ada orang posting foto tangan lagi diinfus di rumah sakit, latarnya hitam putih, lalu ditambahin lagu galau dengan caption yang super misterius. Kalimatnya cuma kayak, "Gue udah gak kuat lagi." Atau, "Kenapa harus gue?" Tapi uniknya, begitu ada temannya yang panik dan nanya di kolom komentar, "Lo kenapa? Ada masalah apa?" Si pembuat status ini cuma bales, "Gak apa-apa kok, ntar gua PC ya." Atau malah dijawab, "Biar jadi konsumsi pribadi aja." Gua yakin kita semua pasti minimal punya satu teman yang modelannya kayak begini di media sosial. Pertanyaannya, kalau itu emang masalah pribadi dan mau disimpan sendiri, kenapa harus diposting ke ribuan pengikut di media sosial dari awal? Hari ini kita bakal membedah fenomena ini dari kacamata psikologi. Fenomena yang seringkali bikin kita alus dada ini punya nama resmi, yaitu catfishing. Kita bakal bahas kenapa orang bisa kecanduan jualan kesedihan di dunia maya, dan gimana taktik komunikasi ini sebenarnya adalah bentuk manipulasi ego yang sangat rapi. Istilah catfishing ini sebenarnya pertama kali dicetuskan oleh seorang jurnalis bernama Rebecca Reid pada tahun 2019. Istilah ini merujuk pada perilaku seseorang yang sengaja mengeksploitasi kesedihan, masalah pribadi, kegagalan, atau bahkan penyakit mereka di media sosial. Tujuan utamanya apa? Untuk memancing empati, simpati, dan perhatian dalam jumlah besar secara instan. Mungkin ada yang menyanggah, kan gak apa-apa kalau kita mau terbuka soal kesehatan mental atau hari buruk kita di medsos. Katanya kita harus normalisasi vulnerability. Betul, mengekspresikan kerentanan atau vulnerability itu sehat. Tapi ada garis pembatas yang sangat tebal antara orang yang mencari dukungan emosional yang tulus dengan orang yang lagi melakukan catfishing. Orang yang mencari support system biasanya fokus pada solusi dan pencarian bantuan. Mereka bakal cerita dengan jelas masalahnya, atau minimal mereka terbuka dengan orang-orang yang berniat baik menolong mereka. Sebaliknya, pelaku catfishing gak butuh solusi, mereka cuma butuh panggung. Ciri utamanya adalah caption yang sengaja dibuat menggantung atau ambigu. Mereka sengaja memicu rasa cemas atau rasa penasaran orang lain, karena disitulah letak kesenangan mereka. Sekarang kita bedah dari segi psikologinya. Kenapa sih seseorang bisa sampai di tahap harus menyalakan kamera dulu sebelum air mata jatuh? Dalam ilmu psikologi, perhatian, rasa kasihan, dan validasi dari orang lain itu bisa berfungsi sebagai narcissistic supply atau asupan ego. Sifat dasar dari asupan ini mirip banget kayak kecanduan zat adiktif. Setiap kali ada yang komentar, "Semangat ya, kamu kuat banget," atau "Ada apa? Sini cerita," otak mereka bakal melepaskan hormon dopamin. Mereka merasa diri mereka penting, diperhatikan, dan menjadi pusat semesta. Selain itu, orang yang hobi melakukan catfishing biasanya memiliki gaya komunikasi yang pasif-agresif. Di dunia nyata, mereka mungkin adalah orang-orang yang kesulitan mengekspresikan emosi secara sehat atau kurang mendapatkan perhatian dari lingkaran terdekatnya. Karena mereka nggak tahu cara membangun kedekatan emosional yang otentik, mereka akhirnya menggunakan kesedihan sebagai senjata jalan pintas. Kenapa harus kesedihan? Karena di budaya masyarakat kita sekarang, kesedihan dan status sebagai korban itu punya kekuatan sosial yang gede banget. Di era digital, kalau lo pamer kemewahan, lo bakal dihujat atau dicemburui. Tapi kalau lo pamer penderitaan, gak akan ada orang yang berani ngehujat lo. Menghujat orang yang lagi nangis itu tabu. Jadi, catfishing adalah tameng paling aman untuk dapat perhatian sekaligus dapat jaminan kalau lo gak bakal dikritik orang lain. Terus, apa dampaknya kalau tren ini terus dibiarkan? Dampak paling mengerikannya adalah terjadinya crying wolf effect atau fenomena anak gembala yang suka berbohong soal serigala. Ketika media sosial kita sudah terlalu penuh sama orang-orang yang acting, nangis, demi konten atau jualan simpati, masyarakat lama-lama bakal mengalami compassion fatigue.
alias kelelahan emosional. Kita bakal jadi skeptis dan mati rasa. Efek buruknya, ketika suatu hari nanti ada orang yang beneran lagi depresi, beneran lagi butuh pertolongan darurat karena mau bunuh diri, orang-orang di medsos bakal mengira itu cuma sekedar konten set phishing lainnya. Perilaku jualan kesedihan ini secara nggak langsung merugikan orang-orang yang beneran butuh bantuan klinis. Jadi, gimana caranya kita harus bijak menyikapi fenomena ini? Pertama, untuk kita sebagai penonton, gak semua postingan galau harus lo respons dengan kepanikan. Kalau lo nemu status yang ambigu dan mencurigakan kayak tadi, cara terbaik adalah jangan berikan panggung di kolom komentar. Kalau lo beneran peduli karena dia adalah teman dekat lo di dunia nyata, jangan komen postingannya. Langsung hubungi dia lewat jalur pribadi, telepon, atau samperin orangnya. Kalau pas di chat pribadi dia malah menghindar tapi di medsos masih aktif bikin status galau, itu fix dia cuma butuh asupan penonton. Lo boleh mundur. Kedua, untuk diri kita sendiri, yuk belajar untuk memvalidasi perasaan kita sendiri di dunia nyata. Kalau lo lagi sedih, lagi jatuh, atau lagi terluka, cari ruang aman yang nyata. Cerita ke sahabat, keluarga, atau ke psikolog. Media sosial itu adalah tempat yang sangat berisik, dan menaruh luka lo di tempat yang berisik gak akan pernah bisa nyembuhin luka lo. Yang ada, luka lo cuma bakal jadi tontonan gratis. Kesedihan itu adalah bagian yang sangat manusiawi, dan kita semua pasti pernah merasakannya. Tapi ingat, rasa sakit lo itu terlalu berharga kalau cuma dijadikan alat barter demi angka engagement atau likes di dunia maya. Jangan sampai demi mendapatkan validasi dari orang asing di internet, kita malah kehilangan harga diri kita sendiri. Gimana menurut kalian? Di timeline kalian masih banyak nggak orang yang hobi set phishing kayak gini? Coba tulis pendapat atau pengalaman kalian di kolom komentar di bawah. Gua Joel, see you on the next video.